Pospon melatih cerdas di era pandemi. Gebiar PAUD 2020 mengekspresikan diri melalui kreasi dan seni di era pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda di rumah? Tentu saja semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu hal apapun. Dan apabila ada yang sakit, bunda doakan supaya kalian lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, untuk materi kali ini kita mau belajar dengan tema tanaman dan subtema cara merawat tanaman. Teman-teman pasti penasaran kan? Nah, jangan skip videonya ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita mau berdoa dulu. Yuk, siap-siap semuanya. Yuk, satu jari kananku, satu jari kiriku, bila digabungkan menjadi jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, bila digabungkan menjadi kamera cekrik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, bila digabungkan menjadi menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, bila digabungkan menjadi kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, bila digabungkan berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Nah, teman-teman, doanya dihafalkan di rumah ya. Nah, teman-teman di rumah, sebelum belajar kita wajib membaca doa. Agar apa? Agar Allah memberikan petunjuk kepada kita, biar dimudahkan dalam menerima pembelajaran dari bunda. Anak-anak bunda di rumah, walaupun kita belum bisa bertatap muka seperti hari-hari biasanya, tapi kita harus tetap semangat ya mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Karena di masa pandemi ini kita harus menjadi anak yang cerdas di era pandemi. Nah, teman-teman, bagaimana ya caranya supaya kita tetap menjadi anak yang cerdas? Nah, tonton terus video bunda, ikuti, like, komen, dan subscribe, juga share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa kerjakan tugas dari bunda ya, karena kalian harus menjadi anak yang cerdas di era pandemi. Nah, bunda kita punya cerita bagus buat teman-teman. Dan hari ini bunda kita tidak sendirian. Bunda ditemani sama teman kalian. Siapa ya? Bunda bersama teman baru kalian. Yang pertama adalah Ulil, si ular daun. Kemudian si Mung, si sapi yang baik hati. Mau dengar ceritanya? Yuk ikuti terus video dari bunda. Pada suatu hari, si Ulil sedang memakan daun yang ada di taman. Selain dia suka makan daun,
Ulil juga suka makan bunga-bunga yang ada di taman loh teman-teman. Tidak hanya di taman, Ulil juga makan tanaman yang ada di rumah-rumah penduduk. Karena dia hobi makan, semuanya makanan di lahapnya. Hingga pohon-pohon petani, pohon-pohon tanaman hias habis dirusaknya. Nah, tibalah si Mo, si sapi yang baik. Halo Ulil, sedang apa kamu Ulil? Aku sedang makan makanan ini. Ini loh, banyak sekali, sedang dan nikmat. Kamu kalau seperti itu, tahu tidak? Itu merugikan Bapak Tani loh, dan juga merugikan masyarakat sekitar. Karena kamu memakan tanaman yang sedang ditanam. Tidak baik. Seharusnya kamu memberi manfaat sama sepertiku. Aku selalu memberi manfaat kepada tanaman dengan cara memberikan pupuk dari kotoranku. Bagaimana? Tapi aku rasa sebelum aku menjadi kepompong, aku harus makan yang banyak, Mo. Nanti kalau aku tidak makan yang banyak, Mo, aku tidak bisa menjadi kepompong. Bagaimana, Mo? Iya, tapi tidak semuanya kamu makan. Makanlah rumput-rumput liar itu, atau makan tanaman yang tidak ditanam manusia, karena itu merusak. Jadi kita semua harus merawat tanaman, tidak boleh merusaknya, memberi pupuk sepertiku dan juga memberi air. Tidak boleh sembarangan kamu memakannya, Ulil. Baiklah, kalau begitu aku akan makan tanaman yang tidak ditanam manusia, rumput, ilalang, dan lain sebagainya. Walaupun aku sangat ingin sekali memakannya, karena semua bentuknya indah-indah, wangi, dan juga terawat, hijau-hijau pula. Ya, seperti itu karena manusia rajin merawatnya dengan cara memberi pupuk, memberi air, memberi sinar matahari. Seperti itu, jadi tanamannya subur. Nah, baiklah, Mo. Kalau begitu, aku akan pergi makan di ladang sana. Kok ladang? Katamu kok tidak mau makan lagi apa yang dipelihara manusia? Maksudku di ladang itu sampingnya ada ilalang tumbuh di sana. Begitu, jangan curiga dong kamu, Mo. Baik, kalau begitu terima kasih ya, Mo, telah menasihatiku. Kamu baik sekali, Mo. Ya, tidak apa-apa. Sama-sama, Ulil. Kamu juga jadi anak yang baik ya. Tidak merusak tanaman yang ditanam manusia. Sampai jumpa. Dadah teman-teman. Itulah cerita tentang Ulil dan Simo. Gimana? Bagus tidak ceritanya? Nah, dari cerita tadi kita bisa memetik pelajaran. Kira-kira apa ya teman-teman, bisa tahu nggak pesan apa yang bisa diambil pelajarannya? Iya, jadi kita tidak boleh merusak tanaman dan harus merawatnya dengan penuh kasih sayang ya teman-teman. T A N A M A N, tanaman. Tanaman adalah tumbuhan yang dipelihara dan dirawat pada suatu media untuk diambil manfaat atau dipanen ketika sudah sampai waktu tertentu. Mengapa kita harus merawat tanaman? Karena tanaman adalah salah satu makhluk hidup.
makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tanaman. Nah, sesama makhluk hidup kita harus saling menyayangi, menjaga, dan merawat. Bagaimana ya cara merawat tumbuhan atau tanaman? Nah, sebelum Bunda memberitahu kalian bagaimana cara merawat tanaman, Bunda mau kasih unjuk dulu bagaimana urutan tanaman itu tumbuh. Nah, ini dia Bunda beri contoh pada pohon mangga. Yang kesatu yaitu biji mangga ditanam. Kemudian yang kedua tumbuhlah akar. Yang ketiga tumbuh akar dan tunas. Yang keempat menjadi pohon kecil. Yang kelima pohon kecil menjadi pohon besar. Yang keenam muncullah putik bunga. Yang ketujuh menjadi bunga, lalu bunga dibuahi dan menjadi buah mangga. Dan begitu seterusnya. Ada 8 daur hidup pohon mangga. Kita ulangi menghitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 daur hidup pohon mangga. Nah, supaya pohon mangga berbuah dengan baik dan tumbuh dengan baik pula, maka kita harus merawatnya dengan baik. Caranya bagaimana ya teman-teman? Cara merawat tanaman. Teman-teman, di rumah kalian pasti ayah dan bunda pernah menanam tanaman. Kalian pernah membantu ayah dan bunda tidak untuk merawat tanaman? Nah, cara merawat tanaman seperti ini. Yang pertama, tanamlah tanaman dengan menggunakan tanah yang subur. Yang kedua, gemburkan tanah dan juga jangan lupa disiram dengan air ya teman-teman. Tapi jangan terlalu banyak memberi airnya, karena terlalu banyak memberi air nanti akan mengakibatkan tanaman mati. Dan selain membutuhkan air yang cukup, tanaman juga membutuhkan sinar matahari. Dan yang terakhir, jangan lupa diberi pupuk ya teman-teman. Nah, sekarang kalian jadi tahu bagaimana cara merawat tanaman. Yang pertama, tanam tanaman dengan menggunakan tanah yang subur. Yang kedua, gemburkan tanah dan beri air yang cukup. Yang ketiga, beri sinar matahari yang cukup. Yang keempat, jangan lupa diberi pupuk ya. Saatnya kita bereksperimen. Halo teman-teman, kembali lagi. Nah, kali ini kita mau bereksperimen dengan menggunakan daun kelor. Mau dijadikan apa ya daun kelor ini sama bunda? Yuk mendekat. Nah, eksperimen kita untuk hari ini, kita mau bereksperimen dengan menggunakan daun kelor. Nah, gimana ya eksperimen kita? Penasaran? Yuk kita lihat. Nah, sebelumnya bunda mau jelasin dulu alat-alat apa saja yang kita butuhkan. Yang pertama adalah gelas yang berwarna bening seperti ini, kemudian diberi isi air. Yang kedua yaitu betadine. Yang ketiga ada vitamin C, boleh merek apapun. Yang berikutnya yang keempat adalah sendok. Yang kelima daun kelor. Nah teman-teman, pasti ada yang asing ya dengan daun kelor ini, tapi tenang saja, nanti bunda akan jelaskan sampai detail di ujung videonya. Nah, bagaimana percobaan kita kali ini? Bunda mau meneteskan betadine ke dalam gelas yang ada di sini. Nah, semuanya jadi berubah warna ya, yang tadinya bening menjadi warnanya pekat seperti ini. Nah, kali ini kita mau merubahnya dengan cara bagaimana ya? Dengan cara menggunakan daun kelor ini. Yuk, caranya seperti ini. Daun kelor kita ambil pada bagian daunnya, lalu kita remas sampai dia hancur. Lebih banyak, lebih baik. Seperti ini ya. Kemudian kita mau taruh di salah satu bagian gelasnya. Apa ya yang terjadi? Simak baik-baik ya teman-teman. Nah, perhatikan airnya lama-kelamaan menjadi bening. Tuh, seperti ini.
Bening ya. Cobaan kita yang kedua adalah air yang keruh ini kita beri dengan tablet vitamin C. Apa ya yang terjadi? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan airnya sama seperti yang pada daun kelor ini. Air yang keruh menjadi bening. Kenapa ya demikian? Siapa yang tahu? Mengapa air yang diberi betadin dan diberi vitamin C menjadi jernih? Karena air dicampur betadin dimasukkan vitamin berubah menjadi jernih karena vitamin C pada vitamin akan bereaksi dengan iodin di larutan betadin dan menetralkan ion ini sehingga hilang warna, rasa, dan baunya. Nah, sama halnya betadin yang dilarutkan di air apabila diberi daun kelor, dia warnanya akan menjadi jernih. Hal ini membuktikan bahwa daun kelor memiliki kandungan vitamin C yang banyak, bahkan dengan jumlah yang sama lebih banyak daripada jeruk. Nah, ini dia penampakan daun kelor. Nah, seperti ini bentuk pohonnya ya teman-teman, dan juga daunnya. Nah, terlihat ya ada batang, tangkai, dan juga daun. Nah, tanaman ini bisa dikonsumsi loh teman-teman. Bisa untuk sayuran, gorengan, dan lain sebagainya. Walaupun ada beberapa dari orang yang belum mengetahuinya, tapi bagus untuk kesehatan kita karena banyak mengandung vitamin C dan vitamin-vitamin yang lainnya. Adakah di antara kalian yang sudah mengkonsumsinya? Bila iya, tulis di kolom komentar. Juga ingin berkreasi dengan sayuran. Nah, kita gunakan limbah sayuran ya teman-teman. Jadi yang kita pakai nanti adalah bonggol dari sawi ini. Kemudian pewarna makanan Bunda gunakan merah dan juga hijau. Kemudian ada sayuran. Yang pertama ada sawi putih ini. Kemudian yang kedua adalah sawi sendok atau pokcoy. Nah, kemudian ada pisau, kemudian ada tatakan piring seperti ini, kemudian ini ada kertas HVS, dan yang terakhir itu ada garpu. Nah, bahan-bahan ini sangat mudah dicari ya teman-teman. Yuk kita mulai saja. Bagaimana ya cara membuat karya seni dengan bahan sawi? Nah, pertama sawinya kita potong dulu seperti ini. Kalau tidak bisa, kita bantuan ayah dan bunda. Langkahnya kita potong dulu ujungnya. Nah, kalau sudah nanti jadi seperti ini. Yang kita gunakan limbahnya saja. Yang ini bisa kita manfaatkan untuk membuat sayur. Kemudian langkah berikutnya adalah menuang pewarna makanan ke tatakan gelas seperti ini. Lihat saja ya teman-teman. Kemudian warna yang lain pada tatakan yang lain. Nah, kalau sudah, saatnya kita berkreasi. Pertama, kita ambil bonggol sayuran seperti ini, pokcoy, lalu kita tempel dan kita ratakan. Wow, ukuran besar. Bunda kasih 1, 2, 3, kemudian lebih kecil 1, 2. Kemudian yang berikutnya ada garpu. Kita gunakan garpu untuk membuat bentuknya. Oke, nah gunakan kain kalian yang berwarna hitam. Oke, kita hubungkan ya teman-teman. Sudah jadi deh tangkainya. Kemudian ada bunga,
ada tangkai, kita mau membuat daunnya. Boleh diwarnai ya teman-teman. Oke, ini dia karya seni kita. Kemudian Mari kawan kita menanam tanaman di kebun kita. Ada sayuran, ada buahnya, ada pohonnya, juga bunganya. Yang pertama gali lubangnya, lalu tanamlah dengan hati gembira. Yang kedua beri air, yang ketiga beri sang surya, yang keempat tak boleh lupa berilah pupuk secukupnya. Nah, itu tadi video dari Bunda. Gimana? Bagus tidak? Kalau kalian merasa video Bunda ini bagus, jangan lupa klik tombol subscribe ya di bawah. Dan juga jangan lupa share, juga komen, agar juga lebih semangat lagi untuk membuat video. thanks for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.